Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Yulia Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi hipergeometrik. Kita langsung saja ke definisinya. Distribusi hipergeometrik juga termasuk distribusi teoritis yang menggunakan variabel diskrit dengan dua kejadian yang berkomplement, seperti halnya distribusi binomial. Perbedaan utama antara distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik adalah pada pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hipergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Dari penjelasan tersebut, kita simpulkan bahwa distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik memiliki dua sifat. Yang pertama, sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Yang kedua, sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya N-K diberi nama gagal. Untuk penerapan distribusi hipergeometrik, penggunaan distribusi hipergeometrik terdapat pada banyak bidang, terbanyak pada penerimaan sampel, pengujian elektronik, pengendalian mutu. Dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang uji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi, pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengembalian. Untuk pemakaian distribusi hipergeometrik, pemakaiannya yaitu pada jumlah barang dagangan yang rusak dalam sampel acak dari sejumlah besar kiriman. Yang kedua, bisa jumlah orang-orang yang Anda temui dalam hidup dengan nama misalkan Fred. Yang ketiga, jumlah penny yang terambil dari dalam kendi. Untuk rumus distribusi hipergeometrik, secara umum distribusi hipergeometrik dirumuskan sebagai Px sama dengan himpunan X, N besar, N kecil, dan K sama dengan kombinasi Kx dikalikan kombinasi N min K, N kecil min X per kombinasi N besar, N kecil, atau Px Kx N besar min K, N kecil min X per N besar, N kecil untuk X 1, 2, sampai N. Dengan keterangan N sebagai ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, K banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X banyaknya peristiwa sukses. Untuk teorema distribusi hipergeometrik, yaitu min, varian, dan simpangan baku distribusi hipergeometrik dengan himpunan X, N besar, N kecil, dan K adalah untuk min, mu, N kali K per N besar. Untuk varian, N besar min N kecil per N besar min 1 kalikan N dikalikan K per N besar kurung buka 1 dikurangi K per N besar. Untuk simpangan bakunya yaitu akar dari varians. Yang selanjutnya yaitu pembuktian min varians distribusi hipergeometrik. Untuk min, mu N kali K per N besar, untuk pembuktiannya kita memakai sigma. Kita misalkan Y sama dengan X min 1, lalu dihasilkan N kali K per N, jadi terbukti. Dan untuk pembuktian variannya kita masukkan yaitu E kali X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Kita jabarkan dulu, lalu ketemu hasilnya N min N kecil per N min 1 kali N kalikan K per N kurung buka kalikan kurung buka 1 min K per N, jadi terbukti.
Lalu kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah kotak berisi 50 bola 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Carilah min variansi dari probabilitas tersebut. Untuk penyelesaiannya, ketahui n besar sama dengan 50, n kecil sama dengan 4 karena diambil 4 bola, dan k-nya 5, dan x sama dengan 2. Kita masukkan dengan kombinasi 52 dikalikan kombinasi 50 min 5, 4 min 2 per kombinasi 54. Lalu diketahui setelah dicari sama dengan 10 kali 990 per 230.300 sama dengan 9.900 per 230.300 atau sama dengan 0,043. Untuk min, mu 4 kali 5 per 50 sama dengan 2 per 5 atau sama dengan 0,4. Rata-ratanya 0,4. Sedangkan variannya 50 min 4 per 49 dikalikan 4 dikalikan 5 per 50 dikalikan 1 dikurangi 5 per 50 sama dengan 0,34. Untuk contoh soal yang kedua, dari suatu kotak yang berisi 40 suku cadang, 3 diantaranya rusak. Jika diambil secara acak 5 buah suku cadang, tentukan peluang sampel tersebut berisi 1 komponen rusak. Penyelesaiannya kita ketahui dulu kalau n kecil sama dengan 5, n besar sama dengan 40, k sama dengan 3, dan x 1. Maka diperoleh 31 dikalikan 374 per 40 sama dengan 0,3011. Dan untuk contoh soal serupa, dari 6 kontraktor jalan, 3 diantaranya telah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Jika 4 kontraktor dipanggil secara random, dari 6 kontraktor tersebut, berapa probabilitas bahwa 2 kontraktor telah berpengalaman lebih dari 5 tahun? Untuk penyelesaiannya, diketahui n sama dengan 4, n besar sama dengan 6, untuk k-nya sama dengan 3, dan x-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan, maka diperoleh 0,6. Untuk contoh soal yang ketiga, suatu kelas matematika A semester 5 terdiri atas 42 orang dan 2 diantaranya lahir pada tanggal 25 September. Bila secara acak dipilih 4 orang, berapa probabilitas orang terpilih tersebut? Jika A tidak terdapat orang yang lahir pada tanggal 25 September dan B paling banyak 1 orang yang lahir pada tanggal 25 September. Untuk penyelesaiannya, diketahui n sama dengan 42, k-nya 2 orang yang lahir pada tanggal 25, dan n kecil sama dengan 4, dan x untuk banyaknya orang lahir pada tanggal 25, x sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka kita kerjakan dulu yang A, probabilitas tidak terdapat orang yang lahir pada tanggal 25, tidak lebih dari 1 orang pada tanggal 25. Jadi diketahui x-nya 0 karena tidak ada orang yang lahir pada tanggal 25. Kita masukkan, diketahui ketemu 703 per 861 sama dengan 0,816429. Dan yang B, jika diketahui paling banyak 1 orang pada tanggal 25, jadi x-nya itu tidak lebih dari 1. Dicari x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Kita masukkan, lalu ketemu 285 per 287 sama dengan 0,993031.
sehingga peluang paling banyak 1 orang dari 4 orang yang lahir pada tanggal 25 September adalah 0,993. Yang selanjutnya yaitu distribusi hipergeometrik pengubah ganda. Bila n benda dapat dikelompokkan dalam K, sel A1, A2 sampai AK masing-masing berisi A1, A2 sampai AK benda, maka distribusi peluang perubah acak X1, X2 sampai XK yang menyatakan banyaknya benda atau anggota yang terambil dari A1, A2 sampai AK dalam suatu sampel acak ukuran N adalah untuk F X1, X2 sampai XK dan A1, A2 sampai AK dan N besar, N kecil, yaitu sama dengan matriks A1 X1 dikalikan A2 X2 sampai matriks AK dan XK per matriks N besar, N kecil, dengan sigma K I sama dengan 1, XI sama dengan N, dan sigma K I sama dengan 1 untuk A, I sama dengan N besar. Atau kita juga bisa menggunakan rumus jika dari populasi ukuran N terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu K1, K2 sampai Kn dan dalam sampel berukuran N terdapat unsur-unsur yang sama pula, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn sama dengan N, dan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn sama dengan N. Distribusi hipergeometrik juga dapat dirumuskan sebagai Px sama dengan X1, X2 sampai Xn dengan cara yaitu kombinasi K1 X1 dikali kombinasi K2 X2 dikali sampai dengan kombinasi Kn Xn per kombinasi N besar, N kecil. Untuk contoh soal yang pertama, dari penelitian golongan darah mahasiswa pada sebuah universitas diketahui bahwa 10 mahasiswa terdapat 2 mahasiswa bergolongan darah A, 5 mahasiswa bergolongan darah B, dan 3 mahasiswa bergolongan darah O. Apabila diambil 5 orang mahasiswa, berapa probabilitas seorang mahasiswa yang memiliki golongan darah A, 2 mahasiswa memiliki golongan darah B, dan 2 mahasiswa memiliki golongan darah O. Untuk penyelesaiannya diketahui N besar sama dengan 10 yang terdiri dari K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 5, dan K3 sama dengan 3, dan N-nya yaitu 5 terdiri dari X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 2. Kita masukkan menggunakan cara yang kedua yang tadi, yaitu kombinasi 2, 1 dikali kombinasi 5, 2 dikali kombinasi 3, 2 per kombinasi 10, 5, yaitu sama dengan 2 kali 10 kali 3 per 252 sama dengan 60 per 252 sama dengan 0,328. Soal yang kedua yaitu seseorang hendak menanami halaman belakang dan depan rumahnya dengan tanaman bunga dari sebuah kotak yang berisi 3 umbi kamalia, 4 umbi monstera, dan 3 umbi gardena. Ia mengambil 5 umbi secara acak untuk ditanam di halaman depan, sedangkan 5 umbi sisanya dia tanam di halaman belakang. Berapa peluang ketika musim berbunga tiba? Di halaman depan berbungaan 1 kamalia, 2 monstera, dan 2 gardena. Dengan menggunakan perluasan distribusi hipergeometrik, diketahui X1 sama dengan 1, X2 2, X3 2, untuk A1 3, A2 4, dan A3 3. Dan N besar sama dengan 10, N kecil sama dengan 5. Peluang yang dicari adalah untuk F1, 2, 2,
3, 4, 3, 10, dan 5 sama dengan matriks 3, 1 dikali 4, matriks 4, 2 dikali matriks 3, 2 per matriks 10, 5 sama dengan 3 per 14. Jadi untuk peluang distribusi hipergeometrik hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.